Boleh dikasih mic? Oh, dikasih mic. Perlu saya antar? Nggak usah Pak, nggak usah Pak, saya aja. Memang kita ada sesi pertanyaan banget kok. Iya, boleh. Without briefing ya. Ya, sebelumnya terima kasih. Seperti ini kan Bang Marco sama Bang satunya lagi. Kita kan tadi kan sesinya sudah ya, tidak sesi panelis gitu ya. Kan kami yang hadir pun juga membutuhkan menyuarakan suara seperti itu agar supaya adil gitu ya. Karena kan lagi dan lagi tujuan dari IDF First Study adalah untuk mencetak generasi yang juga sadar akan keadaan bangsa ini seperti itu. Jadi oleh karena itu alangkah baiknya gitu selain dari panelis, dari kami pun diberikan kesempatan gitu untuk berinteraksi dengan baca pres yang maupun nanti Pak Ganjar dan juga Pak Anies Baswedan seperti itu. Sebelumnya saya izin untuk menyampaikan gitu ya, dan izin untuk berdialog begitu dengan Pak Ganjar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Masrifa Lubis, saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, juga anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelumnya saya doakan semoga apa yang Bapak harapkan untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini seperti yang Bapak harapkan. Tetapi jika pada saat ini kita membahas mengenai keadaan bangsa ini yang juga sangat-sangat luar biasa membahayakan, baik itu dari survei-survei dan lain-lain halnya gitu. Meskipun survei yang ada pada saat ini mengatakan pemerintahan Pak Jokowi itu 90% berhasil. Dan bahkan semua permasalahan bangsa di dunia ini semua tertuntaskan oleh beliau. Bisa dikatakan tuntas oleh beliau, mengalahkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahkan juga pemimpin-pemimpin di dunia ini. Namun perlu sama-sama untuk kita pahami di sini pada saat ini, perlu sama-sama kita buktikan, kita berani jujur dan tegas untuk menilai itu. Apakah hal tersebut itu memang benar adanya? Apakah kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan, dan lain-lain hal yang itu benar-benar kita rasakan pada saat kepemimpinan ini? Nah, seperti survei yang hadir, mohon maaf Pak Ganjar, agak terlalu lama karena memang kita jarang bertemu. Jadi boleh harus nanti disampaikan. boleh WA sama saya. Boleh, kalau misalnya boleh. Follow Ya. ibu saya. Nah, berdasarkan survei yang hadir, yang ada pada saat ini, banyak sekali survei yang akan disampaikan. Tapi yang pertama, kemampuan siswa sebentar, mohon maaf, kemampuan siswa Indonesia untuk mampu berpikir hoax itu adalah 0,01%. Menurut UNESCO lagi kemampuan pelajar Indonesia untuk memiliki semacam jenis kemampuan berpikir yang layak dan juga daya baca gitu ya, itu 0,01%. Korupsi di Indonesia itu selalu peringkat teratas. Selain itu juga dari hal lainnya seperti yang bisa kita lihat bagaimana asing yang menguasai. Kebetulan saya dari Sumatera Barat ya. Sudah seperti yang Bapak ceritakan. Pertanyaannya apa ya? Ya, sebentar Bang. Ini Iya. menyambung. Iya. Jadi seperti ini. Breaking kalau kata Bapak. Iya, seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat, saya kan asli Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu puluhan hektar, bahkan puluhan ribu hektar tanah semuanya dikuasai oleh asing dan asing lah. Bisa kita katakan mungkin asing secara menyeluruh asing. Semuanya tanah-tanah yang ada di sana itu dibeli dan dikelola untuk menjadi proyek strategis nasional atau misalnya dibangun oleh. Boleh langsung bertanya. Boleh sebentar ya Pak. Dan itu proyek strategis nasional dan juga hal tersebut ya sebentar. Nah, pertanyaan dan juga hal tersebut adalah yang sedang terjadi pada saat ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak sudah mengetahui mengenai hal ini? Dan sudah, ya tentunya pasti sudah mengetahuinya dalam tingkatan yang seberapa? Hanyakah sekedar mengetahui saja, memahami, atau sampai pada tahap Bapak termasuk dari siklus ini
Terima kasih. Oke, saya sudah bisa menangkap. Mohon maaf ya Pak ya sebelumnya. Saya 4 menit. Ini biasa Basa-basi saja. 1 menit nanya. Iya, Sorry Pak. iya, iya. Gak lagi gue ngasih ke penonton ya, awas tuh semua minta mikrofon. Sekalian nanya udah kayak briefing kampanye dia. Gagasan, ya pertanyaan. Pak boleh dijawab dalam waktu 10 detik. Ada 2 hal. Yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang ketiga, memang tidak mudah merumuskan satu pertanyaan. Utaranya terlalu jauh. Tapi saya hormati. Apakah Pak Ganjar tahu? Apakah Pak Ganjar tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak. Sumatera Barat, saya komunikasi dengan gubernurnya. Rasa-rasanya lebih banyak tanah adat di sana yang dimiliki oleh Nini Mama. Setahu saya. Tidak perlu Anda jawab dulu, karena kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghormati. Duduk nggak apa-apa Mbak, biar agak tenang sedikit. Ambil nafas. Oke, kalau ada air boleh diberikan. Ya. Boleh, saya sangat senang. Saya sangat senang mendengar aspirasi yang banyak seperti itu. Tapi apakah Pak Ganjar tahu? Tahu dong. Punya datanya? Ada dong. Apakah selengkap data Anda? Belum tentu. Tapi seandainya Anda ingin berpartisipasi dan memberikan dalam satu kebijakan nasionalnya apa, terus kemudian kasus yang mesti diselesaikan apa, kita boleh berdiskusi. Apakah kemudian cerita itu harus kita bereskan? Maka tadi kita sampaikan. Kita sampaikan. Setuju kan pemberantasan korupsi? Mbak, setuju kan pemberantasan korupsi? Setuju. Setuju kan pelayanan yang mudah, murah, cepat? Setuju. Setuju kan pemerintah orang aktor yang berintegritas? Setuju. Setuju kan kita membicarakan bangsa tidak membawa isu sara? Setuju? Setuju kan? Anda tidak mengatakan iya. Setuju kan? Setuju? Nanti dulu. Jawab dulu. Setuju kan? Setuju kan? Oke, begini. Teman-teman, saya sampaikan ini karena kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Tolong dicatat. Kita hidup dengan banyak suku, dengan banyak ras, dengan banyak golongan, dengan banyak agama yang harus dihormati. Inilah konsensus para pendiri bangsa, para pahlawan, para ulama yang mesti kita jaga. Baik, kita agak hati-hati sedikit untuk membicarakan, menyebut suku, etnis, dan ras tertentu agar kita menghormati sesama manusia. Betul. Betul sekali. Saling hormat ya, seperti panelisa mungkin nggak banyak lagi, sorry. Iya, adalah masalah tadi. Sorry, jadi kepotong waktu untuk panelisa, tapi kita bisa lagi pertanyaan, silakan. Ya, mungkin satu lagi Pak, kalau masih muat ya. Jadi di Bijak Memilih kan kami melakukan pendidikan politik Pak. Kami ingin bukan mengajari, sama-sama belajar sama orang muda bahwa proses politik itu seperti apa sih gitu, partai-partai itu seperti apa fungsinya, berkoalisi itu seperti apa dan seterusnya. Nah, menurut Pak Ganjar sendiri, untuk teman-teman yang sama-sama baru belajar tentang politiknya sendiri gitu, apa yang sebenarnya menurut Pak Ganjar masalah utama dalam sistem politik atau proses politik saat ini gitu, dan kira-kira apa rekomendasi cara mengovercome-nya gitu dalam big picture ya Pak, kita udah 25 tahun nih ceritanya demokrasi dengan full gitu, apa yang pembelajaran atau ya apa yang bisa dipelajari oleh orang-orang muda di sini tentang politik Indonesia? Masalah utama cuma konsensus saja kok. Kita bersepakat atau tidak. Maka itulah open legal policy. Ketika kemudian kita harus bersepakat terhadap sesuatu yang mau kita lakukan untuk bangsa ini, maka mari kita atur open legal policy. Di mana di parlemen yang saya sampaikan, kita sepakat ya untuk menggantikan energi yang mencemari menjadi energi bersih. Kita sepakat apa enggak? Sepakat toh. Kita sepakat ya yang korupsi itu dihukum berat. Sepakat tidak? Toh. Kenapa saya bilang, kalau anak muda nggak kritik nyesel? Bener. Kalau diizinkan saja, maaf jangan merasa terganggu. Hari ini saya akan melamar teman-teman muda untuk terlibat dalam politik. Saya lamar. Kalau kepingin terlibat dan merasakan
Dan ini menurut saya learning by doing, experiential learning, yang menurut saya cepat kita tahu. Maka lamaran saya ini kalau Anda tertarik, silakan. Tanpa bermaksud ada interest politik, saya sebenarnya ingin memberikan edukasi juga. Kita sama-sama belajar. Hai anak muda, mau menjadi tim sukses saya? Mau berjalan? Mau melihat proses? Dan tolong kasih kami masukan. Kalau Anda jawabannya iya, saya akan turun panggung dari sini. Silakan catat nomor handphone saya. Saya berikan ruang yang luar biasa karena ketika udah lulus kuliah, udah lulus ya. Ya, saya waktu masih mahasiswa sudah ikut berpartai. Sejak mahasiswa ketika banyak orang dulu. Saya mungkin produk yang tidak terlalu bagus amat, tapi inilah proses yang saya lalui sampai titik ini. Saya masuk partai politik sejak mahasiswa. Dan saya akan lakukan itu. Maksud saya, kita akan bisa mengerti apa manfaatnya Ganjar di parlemen, apa manfaat Ganjar di dan apa yang dia ambil. Sehingga mana kemaslahatan yang bisa diberikan atas keputusan itu. Jadi, apa problem utamanya? Bagaimana kita bersepakat? Apakah ada turunannya? Ada teori Pareto-Mosca itu kalau tidak salah, itu ada teori elitnya. Siapa elit yang menentukan bagaimana dia berkomunikasi dan kemudian interseksi yang mesti diputuskan menjadi kebijakan bersama. Terus kemudian nggak usah dipertentangkan, boleh juga diperdebatkan seperti ini, lalu orang akan menilai. Maka kalau tadi SCTV tanya kepada Pak Ganjar dan harus milih Pak Ganjar, satu aja, silakan menilai. Itu kan, jangan pilih saya dong, enggak. Silakan Anda menilai. Fairness ini kita berikan pada para calon pemilih.